Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Kembali hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui siaran Radio Maestro. Roh Kudus bantu kami, singkapkan segala sesuatu rahasia demi rahasia melalui firman Tuhan, dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Dr. Sayang Tarigan MTH dari Kasih Doa dan Kehidupan Ministry, Saudara. Kembali saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, Saudara, diambil dari Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai dengan 14, Saudara. Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai 14 saya bacakan bagi setiap kita. Selain berhikmat, pengkhotbah juga mengajarkan pengetahuan kepada umat. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis dengan jujur kata-kata kebenaran. Kata-kata orang berhikmat seperti ujung tongkat penggiring ternak, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan peliharalah perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sesungguhnya Allah akan membawa setiap perbuatan dan penghakiman yang berlaku atas segala yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Demikian firman Tuhan, Saudara. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan mampukan saya dan saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara semuanya. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai dengan 14 sangat menegaskan bagi saya dan saudara supaya kita itu hidup bijaksana. Jadi tema yang saya bagikan kali ini adalah akhir kata. Akhir kata, saudara. Nah, penulis kitab Pengkhotbah itu Salomo, saudara. Jadi Salomo mengingatkan saya dan Sobat Maestro begini. Segala yang kita miliki, pengetahuan yang sangat mumpuni, atau pengetahuan yang luar biasa yang kita sudah terima, saudara. Tetapi kalau itu tidak dibarengi dengan takut akan Tuhan, itu nggak ada artinya. Kitab Pengkhotbah 3 berkata, semua sia-sia. Semuanya sia-sia. Bahkan di dalam 1 Korintus 13, di sana ditegaskan atau ditulis, sekalipun kita memiliki pengetahuan yang luar biasa, dapat memahami atau dapat menyingkapkan rahasia-rahasia yang sungguh luar biasa, tetapi kalau tidak dibarengi dengan kasih dalam hal itu, saudara, nggak ada artinya. Sebab begini, di dalam kasih ada takut akan Tuhan. Perjalanan hidup kita ini harus dibarengi dengan takut akan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Makanya, saudaraku, kalau kita lihat kembali di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ini, ayat 13 berkata, akhir kata dari segala yang didengar, akhir kata dari segala sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, itu harus memiliki takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti dari tindakan saja, tapi sikap hati kita itu nggak kelihatan. Tapi itu mencerminkan kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya ngawas di sekolah, saudara. Mereka sedang ujian. Lalu saya berkata begini, kalian boleh nyontek, boleh tanya teman, boleh buka Google dan aplikasi apa saja, tetapi tidak boleh ketahuan sama Tuhan. Nggak boleh ketahuan sama Tuhan. Lalu mereka berkata, nggak mungkin ibu. Memang nggak mungkin. Apa yang kita bisa tutup-tutupi daripada Tuhan? Nggak ada. Makanya ayat yang ke-14 berkata begini kan, sesungguhnya Allah akan membawa setiap perbuatan ke penghakiman yang berlaku atas segala yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Semua kita harus bertanggungjawabkan. Ini saya baca dari TB2, saudara. Nah, Sobat Maestro, apa itu takut? Takut itu diambil dari kata yare. Pengertian pertama adalah hormat. Pengertian kedua adalah kagum. Pengertian ketiga adalah terpesona. Jadi kita harus memiliki sikap hati yang kagum kepada Tuhan, sikap hati yang hormat kepada Tuhan, sikap hati yang terpesona kepada Tuhan. Itu kita yang tahu. Lalu kata hikmat,
dalam bahasa aslinya diambil dari kata cakam. Pengertian cakam itu adalah yang pertama bijaksana, yang kedua terampil atau skillful, yang ketiga punya pertimbangan yang tepat, yang keempat punya integritas, yang kelima moral yang baik, yang keenam beretika. Jadi kitab Pengkhotbah berkata begini, kita harus hidup bijaksana, terampil, punya pertimbangan yang tepat, punya integritas, moral yang baik, dan beretika. Tetapi akhir kata dari semua dikatakan di sana, takut akan Tuhan itu jauh. Itu adalah kunci daripada semuanya. Kata pengertian diambil dari kata daat. Apa itu daat? Yang pertama adalah pengertian. Kedua, persepsi. Ketiga, keterampilan. Keempat, membedakan. Kelima, pemahaman. Kalaupun kita menjadi pribadi yang jago banget, atau kita dapat membedakan, punya pengertian yang hebat, punya pemahaman yang luar biasa, tetapi kalau tidak dibarengi dengan takut akan Tuhan, semua sia-sia. Mungkin kita sudah sampai di pendidikan level yang tertinggi dalam dunia pendidikan tentunya. Tetapi kalau kita lupa diri karena itu semua, nggak ada juga artinya, saudara. Amin. Makanya kitab Pengkhotbah, dari setiap perjalanan hidup kita, kitab Pengkhotbah 12, ini mengajarkan kita, saudara. Yang pertama, dalam kehidupan kita sehari-hari adalah, yang pertama, takut akan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, hidup bijaksana. Yang ketiga, persepsi yang benar. Yang setuju katakan amin. Saya percaya Roh Kudus akan bantu saya dan saudara untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dalam setiap perjalanan hidup kami menyadari supaya kami memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami hidup takut akan Tuhan, maka kebijaksanaan, persepsi yang benar akan mengikuti perjalanan hidup kami. Karena satu kali nanti kami harus mempertanggungjawabkan semua kehidupan kami. Apa yang kami lakukan selagi kami ada di dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus bantu kami. Berkati Sobat Mesro dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.